Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Rama dengan NIM 0525311147. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah jaringan komputer. Selamat menyaksikan. Oke, kita akan buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buat komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Jadi pertama kita kemudian 1 buah switch, lalu kita gunakan kabel. Sebelumnya kita ubah dulu namanya, komputer 1, ini komputer 2, ini komputer 3, komputer 4. Pada komputer 1 kita kasih alamat IP-nya 192.168. Satu kita urutkan IP-nya 192.168.1.2. Lalu yang ketiga satu sembilan dua satu enam delapan satu tiga. Kemudian komputer keempat 192.168.1.4. Kemudian kita masuk di komputer 1, masuk ke command prompt, kita ketik ping 192.168.1.1. Di sini 12. Ke ping 3 168.1.3. lalu kita masukkan ping lagi 192.168.1.4.
komputernya sudah saling berhubung. Kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu buatkan satu buah server HTTP yang berhubungan dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Dengan 4 buah komputer, pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP. Kita tambah servernya. Di sebelah sini. Kita ketikkan kabel. Lalu di servernya kita kasihkan alamat IP. Karena tadi yang terakhir 14, berarti ini 15. Setelah itu di bagian service ini ada indeks. Di sini kita bisa ganti dari sini. Kita ketik dengan nama server ditemukan. Kita save. Lalu kemudian kita coba. Kita coba di server. Masuk ke web browser. Pada URL ini kita ketikkan satu 92.815. Nah, berarti di sini server sudah ditemukan. Berarti kita lanjutkan ke server yang lain. Kita coba komputer 1. Kita masukkan 92.168.15. Server ditemukan. Kita coba lagi di komputer 2. Kita masukkan 192.168.15. Server ditemukan. Kita coba ke komputer 3. Kita masukkan 192.168.15. Server ditemukan. Lalu
15 server ditemukan. Itu berarti soal nomor 2 sudah kita kerjakan. Kita lanjut soal nomor 3, yaitu buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Lalu kita tambahkan satu buah server. Tambahkan kabel. Setelah itu kita berikan IP. Karena tadi yang terakhir 15, jadi yang ini kita kasih 16. Kemudian di bagian service DNS, di sini kita on kan, dan di nama kita kasih nama on. Sini kita kasih 192.168.1.5. Kita oke. Lalu kita klik komputer 1. Masuk ke config, setting. Kita masukkan alamat IP-nya 192.168.1.6. Ini sama semua. Kita samakan ke 4 komputernya. Oke. Lalu di komputer 3 lalu yang terakhir di komputer 4. Masukkan. Oke, kita sudah. Kita ketik di komputer 1. Kita masuk ke web browser. Lalu kita ketik nama URL-nya tadi. Server ditemukan. Lalu kita coba ke 4 komputer ini. Kita ketik lagi. Lalu lihat kan server ditemukan. Kita coba pada komputer 3. Kita masukkan lagi.
server ditemukan. Lalu ke komputer 4. Kita masukkan lagi dengan nama yang sama, URL yang sama. Server ditemukan juga. Pastikan sudah berhasil. Tekan seluruh jaringan pada gambar klik. Pastikan sudah berhasil. Jadi keempat buah komputer tadi itu sudah berhasil. Kita selesai mengerjakan soal nomor 3. Baik, berikutnya kita akan mengerjakan. Kita lanjut soal nomor 4, yaitu pertama-tama kita buat Baik, setelah seperti ini, kita akan melakukan pengaturan-pengaturan di mana kedua buah jaringan ini, jaringan atas dan jaringan bawah harus bisa saling diakses. Kita akan memberikan IP terlebih dahulu. Sebelumnya kita cek kabel yang ini adalah EPA 0 per 0, kemudian yang ini EPA 0 per 1. Kita akan lihat di routernya di sini. Di bagian config, ini 0 per 0 adalah dari switch ke switch bawah ke router. Nah, di sini kita hidupkan port statusnya, centang di bagian on. Kemudian berikan alamat IP. Untuk bagian bawah, saya gunakan alamat IP seperti ini, 192, 168, kemudian 10, kemudian 1. Sementara untuk bagian atas yang ini, kita sama, on-kan juga port statusnya, kemudian IP address-nya 192, 168. Yang ini harus berbeda dengan yang jaringan bawah. Saya kasih di sini 20, kemudian 1. Nah, untuk memudahkan, teman-teman juga sebenarnya bisa menamai masing-masing ini dengan alamat IP-nya nantinya. Oke, kita tunggu sampai jaringannya berwarna hijau, baru kita lakukan pengaturan-pengaturan pada device yang lainnya. Kita akan mulai dari DNS server terlebih dahulu.
klik DNS server. Nah, di sini di bagian config, di sini kita berikan dulu alamat IP-nya. Karena tadi yang ini saya menggunakan 20.1, maka yang ini saya asumsikan adalah device keempat. Jadi nantinya 234. Pada alamat IP saya berikan 192, kemudian 168, kemudian 20, kemudian 4. Kemudian di bagian setting di sini di port gateway, untuk di port gateway kita bisa memasukkan alamat IP dari switch-nya tadi, yaitu 192, 168, kemudian 20, kemudian 1. DNS server. Nah, untuk DNS server, karena tadi ini adalah alamatnya 4, maka kita masukkan angka yang sama. Nah, seperti ini. Baik, berikutnya kita melakukan settingan pada server ilkom.com. Pada bagian Ethernet ini kita masukkan IP 192.168, kemudian 20, kemudian 3. Kemudian pada bagian di port gateway masukkan alamat IP dari switch, yaitu 192.168, kemudian 20, kemudian 1. DNS server, masukkan alamat dari DNS server tadi, yaitu 192.168, kemudian 20, kemudian 4. Di bagian service kita ubah bagian index.html-nya untuk menandakan bahwa server ini nanti terlihat sukses atau tidaknya ketika diakses. Saya kasih nama ilkom.com sukses. Akses. Kita simpan. Berikutnya ke PC 0. Sama seperti tadi, kita lakukan konfigurasi pada bagian IP address-nya. Di sini untuk IP address-nya saya kasih 2, 192, 168, kemudian 20, kemudian 2. Kemudian di bagian setting yang ini, di port gateway sama seperti server tadi, kita masukkan 192 alamat IP dari switch, kemudian 168, kemudian 20, kemudian 1. Dan DNS servernya kita masukkan alamat IP dari DNS server, yaitu 192, 168, kemudian 20, kemudian 4. Sampai di sini kita sudah berhasil melakukan settingan jaringan di bagian atas. Berikutnya kita lakukan settingan di jaringan bagian bawah. Kita mulai dari PC-nya terlebih dahulu. Pada bagian IP address sama seperti tadi, hanya tinggal membedakan akhirnya saja, yaitu 192, 168, kemudian 10, kemudian 2. Dan di bagian DNS server kita masukkan di port gateway-nya terlebih dahulu, yaitu alamat IP dari switch-nya, yaitu 192, 168, kemudian 10, kemudian 1. Sementara untuk DNS server kita masukkan alamat dari DNS server tadi, yaitu 192, kemudian 168, kemudian 20, kemudian 4. Nah, sampai sini sudah selesai.
Berikutnya kita lakukan settingan di pendilcom.com. Pada bagian konfigurasi di internetnya, di sini IP address-nya kita kasih 192.168, kemudian 10, kemudian 3. Dan untuk di port gateway, masukkan IP dari switch yaitu 192.168.10.1. Sementara DNS server, masukkan alamat dari DNS server tadi yaitu 192.168.20.4. Di bagian service, pada indeks HTML kita edit kembali. Caranya seperti ini. Ini hanya sebagai penanda bahwa pendilcom.com nanti sukses atau tidaknya diakses. Oke, kita simpan. Nah, berikutnya kita hanya tinggal menambahkan sebuah record pada DNS server supaya masing-masing dari server Ilkom dan pendilcom itu bisa diakses. Pada bagian service, kita tinggal menambahkan sebuah record pada DNS server supaya masing-masing dari server Ilkom dan pendilcom itu bisa diakses. Pada bagian service, di DNS, kita hidupkan DNS service, kemudian kita masukkan yang pertama ilkom.com dengan alamat IP 192.168, kemudian 20, kemudian 3, yaitu alamat IP dari server ilkom.com. Kita add, kemudian tambahkan lagi sebuah report untuk pendilcom.com. Kita ketikkan pendilcom.com seperti itu, kemudian masukkan alamat IP-nya yaitu 192.168.10, kemudian 3. Baik, setelah seperti ini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi pada masing-masing jaringan. Dan berikutnya kita akan coba melakukan pengujian pada settingan yang telah kita buat. Pertama, ping dari komputer PC0 ke PC1. Pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Oke, kita buka PC0, kemudian desktop, kemudian command prompt, kita ketikkan ping, kemudian alamat IP dari PC1 yaitu 192.168, kemudian 10, kemudian 2. Oke, kita sudah mendapatkan reply seperti ini, artinya PC0 sudah terhubung ke PC1. Kemudian berikutnya kita coba ping dari PC1 ke PC0. Kita buka PC1, kemudian desktop, command prompt, kita ping, masukkan alamat IP dari PC0 yaitu 192.168, kemudian 20, kemudian 2. Oke, kita berhasil mendapatkan balasan dari PC0. Berikutnya nomor 3, buka browser dan kita akan mengakses halaman ilkom.com dari PC1. Buka PC1, kemudian kita buka browser,
Kemudian masukkan biocom.com. Nah, di sini kita berhasil mengakses ilkom.com. Dan berikutnya kita akan coba mengakses pendilkom.com dari PC0. Kita buka PC0, kemudian browser, kemudian kita ketikkan pendilkom.com. Oke, kita sudah berhasil mengakses pendilkom.com. Baik, sampai di sini kita sudah selesai mengerjakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.